Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita beserta keluarga kita terhindar dari COVID-19 ini. Pada kesempatan hari ini, Bu Wasi akan menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Sebelumnya kita akan mengingat rukun iman. Ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada nabi dan rasul, kelima iman kepada hari kiamat dan terakhir dan iman kepada hadar dan qadar. Yang kita bahas adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul untuk pedoman hidup manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang hukum-hukum syariat agama. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab ini tidak berisi syariat sebab umat Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi tentang seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang isinya pada intinya adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang ingin berjalan ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf diturunkan kepada 4 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Syed, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Ibrahim, dan yang terakhir adalah Nabi Musa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla wa la tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi syuhufil ula syuhufi Ibrahim wa Musa. Persamaan isi kitab dan suhuf adalah sebagai berikut. Selanjutnya mengenai perbedaan kitab dan suhuf. Kitab merupakan kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang dijilid menjadi satu, yang di dalamnya berisi informasi-informasi, aturan-aturan, dan hukum-hukum bagi manusia. Sedangkan suhuf yaitu kumpulan firman Allah yang belum dijilid, yang di dalamnya terdapat informasi, aturan, dan hukum bagi manusia. Perbedaan kitab dengan suhuf diantaranya yaitu kalau kitab tadi sudah puas diterangkan bahwasanya sudah dibukukan, namun suhuf masih berupa lembaran. Yang kedua, kitab itu isinya lebih lengkap, sementara suhuf isinya kurang lengkap. Yang ketiga, kitab itu diturunkan dalam waktu yang rentan, waktunya lebih lama, sedangkan suhuf diturunkan dalam waktunya yang lebih pendek.
Jumlah kitab itu ada 4 yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan suhuf itu diturunkan kepada 4 nabi juga, yaitu Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa. Suhuf berjumlah 100. Selanjutnya yaitu hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali. Namun di sini Bu Asy hanya menyebutkan 9. Semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dari Bu Asy. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau japri ke WhatsAppnya Bu Asy. Tetap semangat belajar di era COVID-19 ini. Jangan lupa tetap memakai masker dan juga cuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.